Selamat datang kembali bersama Fit Herbal. Ketika kamu makan, makanan dari mulut Anda akan melewati kerongkongan dan didorong mengarah ke perut Anda. Kerongkongan Anda memiliki otot cincin sebelum masuk ke lambung. Otot ini dinamakan otot LES atau esofagus, yang akan terbuka ketika makanan masuk ke dalam perut Anda, dan akan menutup kembali ketika makanan sudah masuk, untuk mencegah makanan naik kembali ke dalam kerongkongan. Tapi apabila jika otot cincin tidak menutup sempurna, naiknya asam lambung akan terjadi. Otot cincin yang lemah atau tidak menutup kuat, akan membuat isi atau cairan lambung akan kembali ke kerongkongan. Cairan asam lambung bisa membuat kerongkongan iritasi, yang akan menyebabkan rasa sakit. Terasa panas di dada atau ulu hati, biasa disebut heartburn atau acid indications. Pada umumnya semua orang akan pernah mengalami asam lambung naik sesekali. Akan tetapi apabila ini terjadi lebih dari 2 kali seminggu, dan terjadi beberapa minggu, itu berarti Anda memiliki masalah yang serius, yaitu penyakit yang disebut asam lambung, atau biasa juga disebut GERD. Jika tidak diobati, asam lambung akan mengakibatkan komplikasi seiring berjalannya waktu. Contohnya, kamu akan mengalami peradangan pada dinding kerongkongan, di mana lapisan kerongkongan Anda akan terluka atau iritasi. Kerongkonganmu akan mengalami penyempitan, atau yang disebut juga struktur esofagus. GERD juga menyebabkan Anda menghirup asam lambung ke paru-paru. Ini dapat menyebabkan penyakit seperti asma, sakit dada, suara parau, suara mengi, peradangan pita suara, dan radang paru-paru. GERD biasa juga disebut dengan kerongkongan yang baret. Dalam kondisi ini sel-sel yang melapisi kerongkongan bagian bawah Anda, diganti dengan sel yang mirip dengan yang ada pada usus Anda. Ini berarti dapat meningkatkan risiko Anda terkena kanker di dalam kerongkongan Anda. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mencegah asam lambung. Pertama, makan dengan porsi kecil dan sering. Hindari makan berlebihan karena makanan berlebih dapat meningkatkan tekanan pada perut dan memicu refluks asam. Sebaiknya makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering untuk mengurangi beban pada sistem pencernaan. Kedua, hindari makanan yang memicu. Beberapa makanan dan minuman dapat memicu asam lambung, seperti makanan berlemak, pedas, coklat, minuman berkafein, minuman berkarbonasi, tomat, bawang putih, dan mint. Hindarilah konsumsi makanan ini atau batasi jumlahnya. Ketiga, hindari makan sebelum tidur. Tunggu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum tidur. Makan sebelum tidur dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan karena posisi tubuh yang datar. Keempat, tinggikan posisi kepala saat tidur. Mengangkat kepala dengan bantal atau meninggikan kepala tempat tidur dengan blok atau kayu dapat membantu mencegah asam lambung naik ke kerongkongan saat tidur. Posisikan tubuh Anda dalam sudut yang lebih tegak. Kelima, hindari merokok dan alkohol. Merokok dapat mengendurkan katup antara lambung dan kerongkongan, sedangkan alkohol dapat merangsang produksi asam lambung. Hindarilah merokok dan konsumsi alkohol untuk mengurangi risiko terjadinya asam lambung. Keenam, kenakan pakaian yang longgar. Hindari memakai pakaian ketat di sekitar perut Anda, karena tekanan pada perut dapat meningkatkan risiko refluks asam. Pilihlah pakaian yang longgar dan nyaman. Ketujuh, kurangi stres. Stres dapat mempengaruhi fungsi pencernaan dan memicu gejala asam lambung. Cari cara-cara untuk mengurangi stres, seperti olahraga, meditasi, pernapasan dalam, atau kegiatan relaksasi lainnya yang sesuai dengan preferensi Anda. 8. Perhatikan pola makan. Makan secara teratur dengan jadwal yang konsisten dapat membantu mengatur produksi asam lambung. Cobalah untuk tidak melewatkan makanan atau makan terlalu lambat. 9. Perhatikan postur tubuh. Hindari membungkuk atau membungkuk setelah makan. Lebih baik duduk tegak atau berdiri selama 2-3 jam setelah makan. Itulah tadi beberapa tips mencegah asam lambung. Berikutnya mari kita membahas cara mengobati dengan obat herbal. Akar manis. Akar manis mengandung senyawa yang disebut glicirin yang memiliki sifat antiinflamasi dan mengurangi produksi asam lambung. Glicirin juga membantu melindungi lapisan lambung dari kerusakan akibat asam lambung berlebihan. Akar manis dapat digunakan dalam bentuk tablet atau diminum dengan teh.
Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan akar manis jangka panjang atau berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga harus digunakan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan dokter. Bunga kamomil. Bunga kamomil memiliki sifat antiinflamasi, menenangkan, dan dapat membantu meredakan gejala asam lambung. Senyawa seperti bisabolol dan flavonoid yang terkandung dalam bunga kamomil memiliki efek meredakan peradangan pada saluran pencernaan. Minum teh bunga kamomil secara teratur dapat membantu mengurangi keasaman lambung, meringankan nyeri, dan meredakan gejala asam lambung lainnya. Jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan gejala asam lambung seperti mual, muntah, dan perut kembung. Senyawa gingerol dalam jahe memiliki efek menenangkan pada saluran pencernaan dan membantu mengurangi produksi asam lambung berlebih. Mengunyah potongan kecil jahe segar atau minum teh jahe hangat dapat memberikan bantuan. Aloe vera. Aloe vera memiliki efek penenang dan antiinflamasi yang membantu melindungi lapisan lambung dan meredakan peradangan. Gel lidah buaya yang murni dapat dikonsumsi dalam bentuk jus untuk mengurangi gejala asam lambung. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan aloe vera harus dalam jumlah yang wajar, karena konsumsi berlebihan dapat memiliki efek pencahar atau menyebabkan gangguan pencernaan. Peppermint. Peppermint memiliki sifat menenangkan dan dapat membantu mengurangi gejala asam lambung seperti nyeri perut, kembung, dan rasa terbakar. Senyawa mentol dalam peppermint membantu melonggarkan otot saluran pencernaan dan mengurangi keasaman lambung. Minum teh peppermint hangat atau menggunakan minyak peppermint dalam bentuk kapsul dapat memberikan bantuan. Itulah tadi pembahasan singkat kita tentang asam lambung. Semoga kita bisa mengobati atau bahkan mencegah terjadinya asam lambung. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.